Halo para mahasiswa, selamat bertemu lagi dengan Bu Purna. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai produk-produk bakery. Ini adalah sesi terakhir dari pembahasan mengenai produk bakery. Sebelumnya kita sudah mengenal bahan dan peralatan, kemudian cookies dan cake, dan terakhir ini adalah pastry dan pie. Pastry dan roti. Tadi kalian juga sudah menyiapkan berbagai resep. Nanti materi ini Bu Purna harap bisa menambah wawasan ketika kalian nanti akan memilih produk-produk yang akan dipraktikkan, baik produk asli maupun produk modifikasinya. Baik, tetap semangat belajar. Meskipun masih harus belajar di rumah, keep spirit, stay healthy, stay at home. Bu Purna membuka screen materi PPT yang juga sudah diunggah di e-learning, maka nanti kedua materi pembelajaran ini, baik video maupun PPT, bisa saling melengkapi kalian kalau akan mempelajari secara mandiri. Baik, kita bahas mengenai produk pastry dan roti ini. Kita awali dengan definisinya dulu. Apa itu pastry? Ya, jadi nanti ada dua bagian, pastry dulu, kemudian roti. Purna mengambil definisi pastry dari Merriam-Webster. Ada dua pengertian, pastry sebagai adonan maupun pastry sebagai produk. Pastry sebagai adonan definisinya seperti ini menurut Merriam-Webster. A dough that is used to make pies and other baked goods and typically has a high fat content. Jadi pastry itu merupakan adonan yang digunakan untuk membuat pie dan berbagai produk panggang lainnya dan biasanya kadar lemaknya tinggi. Sebagai produk, pastry adalah produk panggang yang umumnya manis, meskipun juga ada yang gurih ya, yang dibuat dari adonan yang memiliki kandungan lemak tinggi. Jadi hampir mirip ya, hanya yang satu memandangnya dari adonannya, yang kedua dari produknya. Baik, kita akan membahas berbagai jenis pastry yang ada. Ya. Ya, kita awali dari short crust pastry dulu. Ini merupakan adonan pastry yang paling sederhana karena proses pembuatannya relatif sangat mudah. Jadi semua bahan dicampur begitu, lalu dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan, sesuai dengan ukuran, dan antara bentuk dan ukuran itu nanti juga akan ada namanya atau istilahnya sendiri-sendiri. Jadi short crust pastry ini adonan dasarnya terdiri dari tepung, telur itu bisa digunakan ataupun tidak, kemudian air dan lemak. Ya, tadi ya semua bahan dicampur, cukup dengan diaduk. Bisa juga dengan bantuan pisau pastry yang kemarin sudah kita kenal pada saat membahas mengenai cookies. Ada beberapa resep untuk beberapa jenis pastry tertentu, lemaknya dikocok terlebih dahulu. Ini supaya lebih mendapatkan tekstur yang renyah ya. Nah, dari adonan short crust pastry ini produk yang paling populer adalah pie. Baik pie manis maupun asin atau gurih. Tergantung pada penambahan gula di kulitnya dan juga pada isiannya. Nah, ini contoh-contoh produk short crust pastry ya. Ya. Tartlet ini adalah pie yang berukuran kecil, biasanya memiliki kelebihan tampilannya cantik karena masing-masing itu dihias secara individu. Kemudian kulitnya ini bentuknya juga macam-macam tergantung cetakan yang digunakan. Ya. Kemudian pie sendiri sebetulnya adalah produk yang ini loyangnya cukup besar dan tertutup atau ditutup dengan adonan. Jadi ada adonan kulit, lalu ada bahan isian, lalu di atas bahan isian itu ada penutup. Penutupnya bisa penuh begitu ya, atau ada
motif-motif seperti ini, jala atau seperti kotak-kotak seperti ini. Kemudian ada istilah lain yaitu flan. Flan itu adalah pie tapi tidak bertutup, ya. Jadi ini sangat memungkinkan untuk ada dekorasi tertentu pada permukaan flan ini sehingga pie ini menjadi lebih menarik. Itu untuk short crust pastry. Berikutnya adalah sauce pastry atau kita mengenalnya dengan istilah sus, gitu ya. Adonan ini pengolahannya cukup khusus, ya. Jadi pertama-tama kita merebus margarin bersama air dulu. Untuk sus yang high end, kualitas tinggi itu margarin diganti butter. Kemudian setelah mendidih, tepung dimasukkan, ya, tepung dimasukkan dan diaduk. Api dikecilkan dan diaduk sampai terbentuk adonan yang kalis, ya, nampak berminyak permukaannya. Nah, kemudian setelah adonan agak dingin, kemudian telur itu dimasukkan satu persatu, tidak perlu dikocok dulu ya, tapi langsung masuk lalu di mixer satu persatu. Setelah telur pertama tercampur, masukkan telur kedua dan seterusnya sesuai dengan resep. Nah, kemudian dengan menggunakan piping bag dan spat jenis tertentu yang nanti akan menentukan bentuk produk sus yang akan dihasilkan, adonan sus dicetak di atas loyang yang telah dioles margarin. Olesnya tidak usah banyak-banyak, begitu ya, cukup asal nanti tidak lengket saja. Kemudian catatan penting untuk finishing prosesnya, adonan sus ini harus di oven pada suhu yang sangat tinggi. Mirip seperti roti, sekitar 200, minimal 200, dan ovennya tidak boleh dibuka tutup sampai susnya itu mengembang dan keras. Apa maksudnya? Dan rigid begitu ya. Kalau dibuka tutup nanti langsung amblek, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, ini contoh-contoh produk sus. Ada eclair, ini bentuknya memanjang, lalu biasanya di dalamnya diisi flan dan atasnya dicelupkan atau disemprot coklat sampai nanti mengeras. Ini sus biasa. Lalu ada juga Paris Brest. Jadi ini di bawah adonan sus berupa lingkaran, lalu di atasnya ditata sus kecil berisi flan, lalu ada hiasan, mungkin juga ada sirup maple dan sebagainya. Nah, untuk isian sus ini sangat bervariasi. Ya. Yang paling umum adalah flan, membuatnya sangat mudah, bahannya sederhana, yaitu dari susu, kemudian maizena, gula dan kuning telur. Jadi susu, maizena dimasak begitu sampai kental, kemudian api dikecilkan, lalu kuning telur dimasukkan sambil diaduk. Pastry cream ini bahannya ada kuning telur, terigu dan juga gula. Gula ini sebagiannya nanti dikocok bersama kuning telur dan mentega, lalu dimasukkan ke rebusan susu dan sisa gula, kemudian ditambahkan ram. Ini untuk memperkuat rasa dari isian sus. Kemudian ada diplomat cream. Ini bahannya adalah susu, kuning telur, gula dan maizena yang direbus. Lalu setelah agak dingin, ke dalamnya dimasukkan kocokan krim kental. Chantilly itu campuran susu dan whipped cream atau krim kocok. Kemudian muslin ini kombinasi flan ini ya, dan buttercream. Ini mungkin yang terkenal adalah muslin atau sus Merdeka ala Bandung ya. Jadi yang tinggal di Bandung pasti mengenal ini. Ya, itu tadi ada short crust pastry, ada sus pastry. Nah, sekarang ke puff pastry. Nah, satu kekhasan puff pastry ini adalah digunakannya coarse fat atau lemak lipat, ya. Dan untuk produk-produk pastry yang harganya lebih tinggi itu menggunakan pastry margarin. Karena apa? Karena coarse fat ini pada saat dimakan akan menimbulkan sensasi lemak di langit-langit lidah begitu. Tetapi kalau pastry margarin itu tidak. Ya. Sekarang sudah ada yang menjual puff pastry lembaran, begitu praktis begitu ya. Biasanya kalau catering itu membeli untuk
membuat tutup pada supasup. Ya, itu pakai puff pastry jadi. Bagaimana course fed ini diletakkan di adonan sehingga nanti menghasilkan puff pastry yang berlapis-lapis? Ada beberapa macam metode, 2 di antaranya seperti ini. Jadi adonan atau lembaran pastry itu dibuat persegi, lalu course fed diletakkan di tengah, ditutup seperti amplop, lalu digilas. Lalu nanti penggilasannya dan pelipatannya ini diulang-ulang. Kemudian yang kedua, ini bentuknya persegi memanjang. Kalau tadi hampir persegi ya. Kalau ini memanjang, sama lemaknya diletakkan di tengah, lalu dilipat di sepertiga bagiannya, kemudian lalu dilipat lagi menutup lipatan yang pertama, lalu digilas. Ya, setelah itu, lalu nanti pelipatan ini berulang. Pelipatan seperti ini disebut lipatan single. Ada juga lipatan double, Bu Purna gambarkan seperti ini ya. Jadi ini kemudian dibagi menjadi 4 bagian, lalu dilipat ke tengah. Ya. Ini juga dilipat ke tengah. Setelah itu baru ditumpuk seperti ini. Nah, ini disebut sebagai lipatan double. Ya, lipatan double. Kalau tadi itu lipatan single. Jelas ya? Jadi ini 4 gitu, lalu dilipat, lalu seperti ini. Ya, ini lipatan double. Oke. Nah, pelipatan ini berulang-ulang supaya nanti didapatkan struktur yang berlapis-lapis, dan di antara pelipatan ini disimpan di kulkas. Karena apa? Karena course fed ini sangat mudah meleleh atau mencair. Contoh produk puff pastry ini yang sangat terkenal Horn pastry. Ini isiannya macam-macam ya, bisa flan, bisa rogut ya. Kemudian fall oven ini puff pastry, kulitnya tadi dipotong bentuk bulat lalu ditumpuk-tumpuk, dilubangi di bagian tengah lalu diisi rogut atau isian yang lain gitu ya. Kemudian ini pasti sudah kita kenal, molen atau bolen Bandung. Ya. Lalu ada Napoleon, ini juga beberapa atau banyak lapis, lalu di atasnya dibuat pola dengan menggunakan coklat leleh. Berikutnya Danish pastry. Danish pastry ini adalah kombinasi antara adonan roti, jadi beragi ya menggunakan yeast, dan pastry. Jadi masih menggunakan lemak lipat atau pastry margarin, tetapi adonannya itu adalah adonan beragi. Jadi pertama-tama kita membuat adonan roti dulu, ya, adonan roti. Lalu setelah itu baru course fed atau pastry margarinnya diaplikasikan. Prinsipnya hampir sama seperti pada saat membuat puff pastry, tetapi ini perlu effort yang cukup tinggi begitu karena memang tidak semudah pada puff pastry. Ya, menggiling adonan harus memperhitungkan, jangan terlalu lama di suhu kamar, nanti pengembangannya terlalu ekstensif begitu. Lalu setiap kali antar pelipatan seperti ini juga harus masuk ke kulkas, ya, supaya pengembangannya tidak terlalu berlebihan sebelum Danish pastry ini di oven. Ya, jadi ini penggilingan dan pelipatannya prinsipnya sama seperti halnya puff pastry tadi. Ini contoh-contoh dari Danish pastry, dari adonan Danish pastry yang sangat terkenal pasti kalian juga tahu adalah bacanya sih bukan croissant begitu ya, kalau bahasa Prancis croissant gitu ya, croissant. Bu Purna takut terpleset lidahnya. Ya. Kita pakai saja croissant gitu ya, tapi itu aslinya tidak seperti itu bacanya, croissant. Lalu cinnamon roll, cinnamon, jadi pakai kayu manis, begitu. Ada kismis, rasanya sangat kaya karena penggunaan rempah-rempah tadi. Fruit Danish dengan aneka bentuk seperti baling-baling atau seperti lipatan-lipatan seperti ini. Picnic roll, ini juga kalian mungkin banyak menemukan di toko-toko roti. Jadi ini adonannya dibuat lembaran, apa namanya?
dalam loyang persegi begitu, persegi panjang. Lalu ada adonan daging, lalu telur dan sebagainya di atasnya begitu. Lalu ditutup adonan lagi, lalu di oven. Lalu nanti baru dipotong-potong sesuai porsi satuan. Yang kelima, flaky pastry. Nah, ini sering disebut sebagai Chinese pastry karena memang banyak diaplikasikan pada produk-produk oriental. Ya. Kekasannya ini tidak menggunakan lemak lipat, tetapi shortening. Shortening ini bisa dari tadi ya margarin, butter, tapi juga sering menggunakan lemak hewan seperti misalnya lemak babi misalnya ya, karena produk oriental kan tidak asing dengan penggunaan lemak babi. Atau mungkin lemak sapi juga bisa. Contohnya adalah flaky taro, jadi isiannya ini talas, pure talas begitu ya. Lalu Hwayang Chinese pastry. Yang tidak asing bagi kita pasti ya bakpia. Ini juga termasuk flaky pastry. Ya. Nama bak itu sebetulnya kan kalau tidak salah mengacu pada babi ya, tetapi sekarang untuk bakpia ini sudah hampir sebagian besar itu halal, artinya tidak menggunakan lemak babi tetapi menggunakan shortening yang lain. Nah, kemudian adonan pastry ini juga fleksibel untuk juga diaplikasikan pada kue kering. Jadi ini kue kering pastry. Yang pasti sudah kita kenal adalah sus kering dengan berbagai variasinya. Ya. Jadi baik dari adonan short crust, sus maupun puff ini bisa dikreasikan menjadi kue kering. Ya. Nah, sehingga ini harus memenuhi sifat-sifat kue kering juga. Artinya ketika disimpan dalam jangka waktu lama itu masih terjaga kerenyahan, kekeringannya. Ya. Kerenyahannya bervariasi tergantung jenis adonan yang dipilih. Ya. Seperti misalnya sus kering ini sangat renyah, ya, sangat renyah. Kemudian bar cookies ini relatif lebih tidak serenyah sus kering, ya, tetapi masih tetap dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Lalu puff cookies ini sangat sangat familiar ya, familiar. Saya tidak di-endorse, tetapi pada produk Monde ya, kue kering kaleng itu kita kenal bentuk-bentuk ini. Oke. Nah, kemudian produk pastry yang lain itu tidak bisa diklasifikasikan, maka dimasukkan dalam golongan pastry lainnya. Yang sekarang tren itu juga ada phyllo pastry, sering disebut sebagai lumpia Thai, Thailand gitu ya. Jadi beberapa kulit phyllo pastry ini ditumpuk 3-4 lapis begitu, lalu diisi dan dilipat lalu digoreng. Sangat renyah produknya, ya, isiannya moist. Ya. Sus goreng. Nah, ini adonan sus lalu dicampur macam-macam, ada yang ditambahkan keju, ada kornet gitu ya. Lalu juga ada isian, lalu digoreng. Variasinya adalah churros. Ini dari Amerika Selatan ya, Meksiko dan sebagainya itu sangat terkenal. Nah, ini kecenderungannya kalau sudah dingin akan kempes, maka sebaiknya ini dikonsumsi saat masih panas atau hangat. Kemudian produk lainnya adalah apple strudel. Ini hidangan asli Australia sebetulnya, tetapi sekarang dikembangkan dan dijadikan oleh-oleh khas Malang karena isiannya adalah apel. Seperti kita ketahui, apel itu adalah komoditi yang banyak dibudidayakan di Malang. Jadi ini diangkat sebagai oleh-oleh khas Malang, gitu ya. Kue kekinian begitu. Ya, itu untuk pastry sangat bervariasi ya. Nanti bisa kalian lihat lagi apakah resep yang tadi kalian diskusikan itu bisa diperkaya atau bisa cek lagi dengan jenis-jenis pastry dari yang Bu Purna jelaskan pada video pembelajaran ini. Kita beralih ke roti. Kembali kita awali dulu dengan
definisi atau mungkin juga ada sejarahnya bagaimana produk roti ini muncul dan berkembang di berbagai bangsa. Bread, baked food product made of flour or meal that is moistened, kneaded, and sometimes fermented. Jadi adalah produk panggang yang dibuat dari tepung terigu atau tepung lainnya, flour or meal. Meal itu tepung selain dari terigu, ya bisa dari oat, bisa dari millet, bisa dari jagung. Ya. Itu pada beberapa negara memiliki kekhasan tersendiri. Yang dicampur dengan air atau dilembabkan, gitu ya, that is moistened, kneaded, diuleni, ya, dan kadang-kadang difermentasi. Jadi pada awalnya roti itu tidak selalu menggunakan proses fermentasi atau menggunakan ragi. Ada juga yang hanya diadon begitu, lalu dipanggang atau dikenai panas kering. Roti tak beragi misalnya ya. Ya. Kemudian roti ini dikenal sejak lama sebelum zaman sejarah. Jadi sejak zaman prasejarah. Jadi sebetulnya ini sudah apa namanya ya? Merupakan produk yang sudah ancient begitu, sudah sangat kuno. Ya. Bentuknya berbagai macam tergantung bahasa atau bangsa atau budaya mana yang mengembangkan. Kemudian menggunakan berbagai jenis bahan dan metode. Jadi ini sebetulnya tersebar di seluruh dunia begitu ya. Mungkin juga termasuk kita punya produk apem, itu juga termasuk adonan roti yang tidak menggunakan terigu tetapi menggunakan awalnya tepung beras. Ya, sekarang sih banyak yang sudah dicampur dengan terigu. Ya, jadi sudah lama dikenal di berbagai budaya atau bangsa. Jadi kemungkinan roti pertama itu dibuat sejak zaman batu, Neolithic times, ya, nearly 12,000 years ago, jadi sejak 12.000 tahun yang lalu. Kemungkinan dari biji-bijian yang digiling kasar, kemudian dicampur dengan air, dan adonan akhirnya lalu diletakkan di atas batu yang dipanasi, ya. Bahkan kadang-kadang ditutup dengan abu panas untuk mempercepat proses pematangan. Ini pada zaman masa lampau ya. Kemudian roti yang modern ini nampaknya dari bukti-bukti yang ada dikembangkan oleh bangsa Mesir, ya, di mana entah itu by accident begitu, kemungkinan by accident tidak sengaja ya, adonannya itu terfermentasi, tetapi hasil dari fermentasi ini justru menyebabkan produknya itu menjadi ringan, mengembang, dan memiliki cita rasa yang lebih kaya daripada yang tidak difermentasi. Kemungkinan besar juga bangsa Mesir inilah yang menemukan prinsip-prinsip oven. Jadi tidak sekedar meletakkan adonan di atas batu panas, tetapi ada semacam ruang yang dikonstruksi tertentu sehingga panasnya itu lebih efisien. Gitu. Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat dalam definisi yang sekarang ada, roti adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasikan dengan ragi, namun ada juga yang tidak menggunakan ragi. Dalam perkembangannya, ini diolah dengan tambahan berbagai macam bahan, garam, minyak, mentega, maupun telur. Penambahan telur ini selain meningkatkan tekstur dan rasa, tapi juga meningkatkan nilai gizi karena kadar protein yang dimiliki oleh telur. Ya. Nah, dalam pembahasan mengenai produk bakery pada awal, itu Bu Purna menyampaikan mengenai jenis-jenis ragi. Nah, ini sekarang saya berikan gambarannya karena memang untuk adonan roti inilah ragi itu digunakan. Jadi ragi basah, ragi segar, sering disebut compressed yeast, ya. Kemudian coral yeast atau ragi butiran, dan ragi instan. Compressed yeast ini karena merupakan ragi segar, maka harus disimpan di lemari es. Ya. Kemudian penggunaannya dapat langsung dicampur dengan tepung terigu. Coral yeast ini harus direndam dulu dengan air hangat untuk mengaktifkan ragi butiran ini.
Ya, cara penyimpanannya di tempat dingin dan kering. Ya, jadi kemasannya harus rapat. Kemudian sekarang yang paling banyak digunakan adalah ragi instan. Langsung dicampur dengan tepung, dapat disimpan di suhu dingin kering maupun di suhu kamar asal kemasannya masih rapat. Bagaimana ketiga jenis yeast ini dapat saling menggantikan? Ada perbandingannya di sini. Yeast basah pasti lebih banyak, ya. Antara 2,5 sampai 3 itu sebanding dengan 1,5 sampai 2 ragi butiran dan sebanding dengan 1 porsi ragi instan. Jadi kalau misalnya resepnya ada 1 sendok teh atau 5 gram begitu ya, maka untuk ragi koral itu sekitar 7,5 sampai 10. Kemudian kalau ragi basah maka sekitar berapa? 12 sampai 15 gram. Ya, tergantung resepnya. Bagaimana roti ini dibuat? Sebetulnya secara prinsip itu sama. Secara prinsip itu sama. Pasti ada tahap pencampuran bahan. Kemudian diaduk secara mekanis menggunakan peralatan khusus. Kalau menggunakan mixer, kalian pasti akan menemukan ketika membeli mixer itu ada mixer yang untuk mengadon adonan cair seperti adonan cake maupun pada pembuatan berbagai resep kue kering. Tapi ada juga bagian untuk pengocokan itu yang bentuknya spiral. Nah, itu yang digunakan untuk membuat atau mengaduk adonan roti. Ya. Nah, pencampurannya juga bisa secara manual yang disebut dengan pengulenan, kneading ya, kneading. Jadi dengan tangan. Setelah selesai, lalu dilanjutkan proses fermentasi ya, untuk memberi kesempatan yeast aktif. Kemudian dikempiskan setelah fermentasi pertama ini, ditimbang, dibagi ya menjadi porsi-porsi sesuai resep, lalu dibentuk. Maka nanti pada roti berbagai jenis roti ini dikenal berbagai macam bentuk yang sangat menarik. Proofing itu adalah fermentasi kedua, di mana di sini dibutuhkan pembentukan gas sampai tahap tertentu sebelum nanti adonan itu di oven. Lalu pengovenan atau penggorengan, ada juga yang pengukusan ya, bakpao misalnya, hakau, mantau, nah itu dikukus. Nah setelah itu lalu didinginkan. Jadi prinsip dasar proses pembuatannya hampir sama. Variasi-variasi itu nanti biasanya pada bagaimana dia diaduk atau diuleni, lama proses fermentasinya, bentuknya tadi, ya. Tuh. Proofing, apakah nanti dioles dengan bahan olesan atau tidak, ya semacam itu. Nah ini produk yang sangat terkenal dari roti adalah roti tawar atau bread itu sendiri. Ada yang open top, artinya di sini loyang yang digunakan untuk membuat roti tawar itu tidak bertutup. Jadi nanti permukaannya akan membentuk kulit berwarna coklat keemasan ini ya. Kemudian sandwich bread, nah ini loyangnya atau rotinya persegi karena memang digunakan loyang loaf yang bertutup dan bentuknya persegi. Lalu whole bread ini menggunakan terigu yang tidak dihilangkan bekatulnya. Ya, tuh. Ini yang sangat terkenal. Sekarang banyak variasi roti tawar pandan, roti tawar coklat. Berarti nggak tawar lagi ya, karena ada rasanya begitu. Ya. Baguette. Baguette ini juga salah satu produk roti yang sangat terkenal. Sering disebut sebagai French stick, pentong orang Perancis, French loaf ya atau French bread. Sering juga disebut roti pentong karena memang bentuknya panjang dan bisa untuk mentong orang. Ya. Jadi baguette ini roti yang berbentuk panjang, ukurannya besar, memiliki tekstur sangat renyah. Nah, ini yang khas ya. Jadi bagian kulitnya itu crunchy. Diameternya bisa sampai 5 sampai 6 cm, cukup besar ya. Panjangnya ada yang mencapai 1 meter. Nah, roti ini berat rata-ratanya adalah 250 gram. Kering ya. Oke. Nih, ini ada apa namanya? Definisinya. A baguette is a long loaf of bread closely connected to France. Jadi ini ketika orang bicara tentang baguette, langsung berasosiasi ke Prancis.
Ya. Essentially a lean tawar ya. Yeast leaven bakery product made with 4 basic ingredient. Jadi ada 4 bahan utama. Ada terigu, air, yeast dan garam. Jadi ini bahannya ini saja. Bahan apa namanya dasar. Nanti variasinya tergantung selera ya. Jadi ini other ingredient can be used at low level depending on the process and finished product characteristic. Ada yang mencampur dengan rempah misalnya ya. Nah, bagaimana karakteristik baguette yang umum adalah crispy crust, jadi kulitnya itu crispy renyah, dan tekstur bagian dalamnya itu, tekstur luarnya crispy, jadi kering retak begitu ya, dan tekstur bagian dalamnya renyah, chewy, tekstur inside. Ini jadi bentuknya seperti pentung begitu, lalu dikerat-kerat gitu ya. Ini. Ya. Lalu ada juga yang dipotong miring-miring, lalu di oven lagi, di permukaannya dioles dengan garlic gitu ya, saus bawang begitu, lalu di oven sampai kering. Namanya baguette toast. Ya. Oke, itu bun. Ya, bun itu roti berukuran kecil, umumnya manis ya. Kemudian adonannya bisa dari adonan roti tawar maupun adonan roti manis. Ya. Biasanya ukurannya itu segenggam begitu. Jadi cukup kecil. Ya. Lalu bentuknya pada bagian atas itu bulat dan bagian bawahnya itu datar. Kemudian komponen utama adonannya adalah terigu, gula, susu, yeast, dan butter atau margarin. Ya. Beberapa jenis bun yang manis itu bisa diisi dengan buah-buahan atau kacang-kacangan. Ya. Kemudian bagian atasnya bisa diberi topping icing atau karamel sehingga mengkilat warnanya ya. Atau juga bisa diisi dengan selai atau krim. Ya. Beberapa jenis bun dapat diisi dengan berbagai jenis daging atau menjadi menjadi sarana untuk dapat diletakkan daging di tengahnya, seperti misalnya pada hotdog atau burger. Ya, jadi bun itu menjadi sarana isian hotdog atau burger dapat dimasukkan di tengahnya itu diiris begitu, lalu disisipkan di tengahnya. Nah, tadi disebutkan dapat menggunakan adonan roti, tetapi sesungguhnya ada perbedaan ya, ada perbedaan sehingga cita rasa teksturnya juga berbeda dengan roti tawar ya. Karena apa? Karena komposisi gula dan margarin atau butternya, kadang-kadang juga telurnya itu lebih banyak ya, daripada roti. Atau kalau pada adonan roti tidak menggunakan margarin, butter dan telur, maka bun ini menggunakan kedua bahan tersebut. Ya, maka di sini disebutkan without any of this the dough remain to be bread dough rather than bone dough. Jadi kalau tidak ada penambahan butter, telur dan gula maka ya sudah itu sama saja dengan roti tawar. Tetapi ini adalah adonannya adonan bone khusus. Ini contohnya ada yang bentuk bulat dengan bagian atasnya diberi topping wijen. Kemudian yang berbentuk panjang itu untuk hotdog. Jadi ini hotdog buns. Oke. Berikutnya adalah roti manis. Nah, dari namanya mestinya ya cita rasanya manis ya. Dan itu harus menonjol. Teksturnya empuk dan umumnya dapat ditambahkan bermacam isi. Bentuknya macam-macam. Ya. A sweet roll or sweet buns refers to any of number of sweet, baked, yeast-leaven breakfast or dessert food. Jadi makanan yang sering digunakan untuk hidangan dessert atau sarapan dengan adonan manis yang dipanggang dan ini adonan yang dikembangkan dengan menggunakan yeast.
adonan roti. Ke dalam adonan dapat ditambahkan rempah atau dapat juga dicampurkan kacang atau sebagai bahan isian, lalu manisan, ya, sukade juga bisa. Ya, ada juga yang diglaze, diberi lapisan gula sehingga mengkilat atau diberi topping icing. Dibandingkan dengan adonan roti manis ini umumnya kadar gulanya tinggi, lemaknya lebih tinggi, juga mengandung telur, dan yeast yang digunakan lebih banyak. Ya. Jadi roti manis ini biasanya ukurannya juga satuan ukurannya itu tunggal, gitu. Jadi tidak untuk dimakan bareng-bareng, begitu ya. Ini ada formula adonan baik roti manis yang ekonomis maupun yang spesial. Bisa dilihat di sini perbandingannya ada pada susu bubuk. Kalau di roti manis spesial itu harus ada. Kalau di ekonomis ini opsional. Bisa pakai, bisa tidak. Telur dan kuning telur ini jauh lebih banyak pada roti manis spesial. Kalau di ekonomis tidak harus ada. Ya, susu evaporated. Ya, lalu ini margarin kualitas primanya juga lebih tinggi. Ya. Pada roti manis ekonomis bisa rendah. Bu Purna sering heran kalau ada orang bisa menjual roti manis berukuran besar berisi itu harganya hanya 2.000 begitu ya. Tetapi memang kalau dari tekstur itu memang jauh sekali dengan yang roti manis spesial. Tapi memang pengembangannya tinggi. Masih ada roti berharga 1.000, 2.000 di warung-warung itu, ya. Itu ya luar biasa. Kemudian bagaimana dengan roti manis dan donat? Ini apa namanya? Pada prinsipnya itu sama, hanya perbedaannya pada bagaimana proofing itu perbedaan apa namanya waktunya, lalu penyelesaiannya. Kalau roti dipanggang, kalau donat digoreng, ya. Kemudian kalau roti itu juga dioles dengan bahan olesan sehingga warnanya lebih menarik. Kalau donat tidak perlu. Ya, ini. Jadi cara pembuatannya hampir sama. Mengaduk bahan kering, lalu masukkan bahan basah menjadi gumpalan, lalu diuleni begitu ya. Lalu garam dan lemak masuk, diuleni sampai kalis. Nah ini untuk fermentasinya, untuk roti manis lebih lama. Ya, untuk roti manis lebih lama. Kemudian adonan apa namanya dihilangkan gasnya, lalu didiamkan lagi, dibentuk. Nah untuk proofingnya ini waktunya hampir sama, hanya caranya agak beda. Kalau roti manis itu di proofing di loyang yang dioles mentega putih. Kalau untuk donat ini cukup di atas kain lap yang telah ditaburi tepung atau di permukaan meja stainless bersih begitu atau meja keramik bersih begitu ya. Ya, lalu ditutup dengan plastik gitu supaya tidak kering. Ya. Oke. Nah ini aneka bentuk roti manis ini bentuknya sangat bervariasi. Masing-masing produsen memiliki kekhasan dan ini menandai isi ya isiannya gitu. Kalau adonan seperti ini misalnya atau bentuk seperti ini, oh ini isinya abon ayam atau rogo ayam. Kalau seperti ini, oh isinya kacang merah, puree kacang merah misalnya. Ya, seperti ini isinya adalah pisang misalnya ya. Itu. Nah ini nanti akan berbagai kreasi bentuk roti manis akan menghasilkan variasi yang sangat kaya. Lalu variasi yang lain adalah brioche. Nah ini ada sedikit perbedaan pada adonannya. Menggunakan telur dan mentega lebih banyak sehingga teksturnya sangat lembut brioche itu. Ini ala Prancis ya, roti manis ala Prancis. Lalu di Indonesia ini juga tidak kurang kreatif, ada roti unyil, sesungguhnya sama dengan roti manis, hanya ukurannya itu sekali lep gitu ya, sekali santap. Ini bisa dilihat di sini dalam kotak yang kecil ini bisa diisi 1 dusin
Dan isinya macam-macam. Ada roti pisang, ada roti abon, roti sosis, roti kacang, ada roti isi fla, dan seterusnya. Nah, ini betul-betul satu potong roti ini bisa langsung masuk ke mulut, tidak perlu digigit. Gitu. Ini roti unyil. Sangat menarik. Kalian yang tinggal di Bogor itu pasti tidak asing karena ini memang dikembangkan di sana. Ya, kita ke donat. Ya. Oh, sorry. Adonannya mirip roti manis, hanya penyelesaiannya digoreng. Bentuk paling umum itu cincin. Ya, ini cincin. Atau bulat. Ya, bulat. Atau ada bentuk-bentuk lain. Donat yang panjang seperti ini sering disebut long john. Ya, long john. Lalu variasinya biasanya pada topping. Nah, ini dari adonan yang sama bisa menghasilkan aneka macam donat tergantung toppingnya. Ya. Kemudian donat yang betul-betul berbentuk bulat, begitu seperti bola, itu dapat diisi dengan selai, pasta coklat atau isian lain. Nah, untuk formulanya ini seperti ini, ya, mirip seperti roti tadi ya. Ya, biasanya kalau donat komersial ini digorengnya dengan minyak padat, sehingga nanti kenampakannya itu tidak berkesan berminyak. Oke. Terakhir ini pizza. Pizza is described as a flat pie made from a yeast dough topped with various cheese, vegetable, meat, seasoning, and other ingredients. Jadi sebetulnya adonan pizza itu adalah adonan roti, tetapi dibentuk tipis bundar seperti ini. Meskipun sekarang juga ada pizza yang kotak ya. Dan perbedaannya adalah pada toppingnya. Jadi aneka macam pizza itu sebetulnya adonan rotinya hampir sama. Hanya sekarang ada apa namanya itu black pizza begitu, ya, black pizza. Rotinya hitam ya. Nah, tetapi kekasannya ada pada variasi topping ini. Untuk adonannya sendiri itu basic ingredient-nya adalah flour, tepung terigu, yeast, air, garam, dan olive oil. Jadi minyak zaitun. Tidak menggunakan mentega atau margarin. Ya. Maka adonan roti pizza itu lebih crunchy, lebih renyah ya dibandingkan dengan roti pada umumnya. Kadang ditambahkan sedikit gula, sedikit ya, supaya meningkatkan aktivitas yeast dan melunakkan adonan. Ya, jadi itu pizza. Oke, maka apa yang bisa kita lakukan untuk memodifikasi pastry dan roti seperti yang ditugaskan pada penugasan keempat, seperti juga mirip pada modifikasi kue kering dan cake, kalian dapat memodifikasi adonan dasarnya atau kulitnya, mengganti tepung, mengganti cairan, mengganti lemak, dan lainnya. Kemudian modifikasi bahan isian atau bahan topping, tadi beberapa resep juga menggunakan prinsip itu. Lalu ada modifikasi teknik pengolahan, dan paling gampang itu modifikasi bentuk. Ya, tapi kalau hanya bentuk saja saya kira nilai lebihnya tidak banyak ya. Paling mungkin itu modifikasi 1 dan 2 ini. Demikian yang bisa Bu Purna sampaikan. Semoga memacu atau menginspirasi kalian untuk nanti lebih berkreasi, lebih kreatif di dalam mengembangkan produk bakery ini. Dan nanti kita akan bersama-sama mewujudkannya di dalam praktikum yang nanti akan dilaksanakan secara luring kalau untuk produk bakery ini. Terima kasih atas atensi yang sudah kalian berikan. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian lebih memahami mengenai produk bakery. Selamat belajar, tetap semangat, stay healthy, stay hot home. Sampai jumpa.